warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku dan keluarga Mumtaz semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih semangat menjalankan ibadah puasa. Dan terasa hari ini sudah dapat setengah bulan puasa kita. Anakku, siapa yang sudah bolong puasanya? Tidak ada yang bolong dan tetap semangat terutama menjelang berbuka seperti hari ini. Nah, sambil menunggu waktu buka puasa, saya punya cerita nih tentang kisah lalat dan semut. Mau tahu ceritanya seperti apa? Nah, ini dia. Ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menu makan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Nah, seru kan cerita tentang lalat dan semut. Nah, bagaimana tadi ceritanya? Iya, lalat adalah pekerja keras tanpa kenal lelah, rela berkorban demi mencapai tujuannya. Nah, anak-anakku dan keluarga Mumtaz yang soleh-soleha, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah semut dan lalat atau lalat dan semut adalah bagaimana si lalat itu bersemangat bekerja keras dalam mencapai tujuannya, yaitu supaya bisa keluar dari rumah tersebut. Nah, sebagaimana kita dalam bulan Ramadan ini, tujuan kita untuk mencapai takwa, bagaimana cara kita untuk mencapai takwa tersebut? Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina
la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, kita diperintahkan Allah untuk berpuasa supaya bertakwa. Untuk mencapai takwa, kita harus mempunyai cara-cara yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kemarin hanya puasa saja, bagaimana baiknya kalau sekarang ditambah amalan-amalan sunnah. Contohnya perbanyak tadarus, bersedekah, zakat, rutin sholat tarawih, dan termasuk anak-anakku kalau puasa tahun kemarin hanya setengah hari, diusahakan tahun ini sampai penuh, sampai maghrib. Jangan sia-siakan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini. Dan tentunya belum tentu kita bisa menemui tahun berikutnya. Orang yang sukses atau berhasil melakukan cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, anak-anakku dan keluarga Mumtaz yang soleh-solihah, diharapkan kita pada bulan Ramadan ini untuk mencapai takwa, kita melakukan selain puasa yang wajib, kita tambah dengan amalan-amalan sunnah supaya kita mencapai predikat takwa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah bagi kehidupan kita. Akhirnya, apabila ada salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.